sifat-sifat Allah, yaitu Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'its. Yang pertama, Al-Muhyi, yang artinya Maha menghidupkan. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini hidup dengan sendirinya. Sifat Allah Al-Muhyi mengingatkan kepada kita bahwa Allah memberikan kita kehidupan kepada segala sesuatu yang tidak berkehidupan. Manusia tidak bisa hidup tanpa kehendak dan kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk berpikir, bertindak, dan kemampuan lainnya yang memenuhi kehidupan. Hidup kita ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus bersyukur dengan senantiasa beribadah kepadanya. 2. Hikmah mengimani Al-Muhyi. Setelah mengenal sifat Allah Al-Muhyi, ada beberapa hikmah atau manfaat yang dapat diambil. Yang pertama, memahami kehidupan secara hakiki artinya memahami tujuan hidup. Yang kedua, kita harus memelihara kelangsungan sesama manusia. Yang ketiga, kita harus memberi makna terhadap kehidupan. Yang keempat, tidak berputus asa jika mengalami kegagalan. Dan yang kelima, menjaga dan melestarikan kehidupan alam sekitar secara baik. Yang kedua, Al-Mumit, yang artinya Maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Al-Mumit, yang artinya Maha mematikan. Semua makhluk hidup akan mengalami kematian. Bukti bahwa Allah bersifat Al-Mumit adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah kesulitan untuk mematikan hambanya. Allah memiliki banyak cara untuk mengakhiri kehidupan makhluk di dunia ini, seperti terjadinya musibah dan bencana banjir yang menewaskan banyak korban jiwa. Tidak satupun makhluk yang bisa lari dari kematian. Semuanya akan berakhir sesuai dengan ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh kehendak dan ketetapan Allah yang terjadi pada kita bertujuan untuk kebaikan kita sendiri, termasuk kematian. Kematian manusia bertujuan untuk kenikmatan manusia itu sendiri. Seandainya manusia hidup sampai hari kiamat, maka akan menjumpai kehidupan yang membosankan. Jasad semakin tua, banyak penyakit yang terserang sehingga akan menyiksa manusia itu sendiri. Yang kedua, hikmah mengimani Al-Mumit. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Al-Mumit, zat yang maha mematikan. Ada banyak hikmah yang kita dapat ambil dan manfaat memahami dan menghayati sifat Allah Al-Mumit. Di antaranya yaitu mengekang hawa nafsu supaya tidak melanggar larangan-larangan Allah. Yang kedua, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Dan yang keempat, memperbanyak amal kebaikan yang dilandasi mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sifat Allah Al-Ba'its, yang artinya Maha membangkitkan. Allah bersifat Al-Ba'its, yang artinya Allah Maha membangkitkan, yaitu Allah membangkitkan semangat dan kemauan, membangkitkan para rasul, dan Allah juga akan membangkitkan dan menghidupkan segala sesuatu yang telah mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan manusia dari kuburnya setelah hari kiamat. Dan nanti selanjutnya akan dihitung dan ditimbang semua amal perbuatannya selama hidup di dunia. Kemudian manusia harus mempertanggungjawabkan seluruh amalnya. Kematian adalah perpindahan dari rumah amal ke rumah kebahagiaan atau kesengsaraan. Kematian adalah tidur panjang untuk sementara waktu. Suatu masa beristirahat dalam perjalanan manusia yang ke tempat aslinya, yaitu akhirat. Sedangkan hari kebangkitan adalah saat manusia dibangunkan kembali dari tidur panjang sementaranya.
Siapakah yang akan membangkitkan semua orang yang telah mati untuk menghadapi pertanyaan dan perhitungan amal di hari pembalasan? Tidak lain hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba yang meneladani sifat Allah Al-Ba'in harus selalu yakin dan sadar akan datangnya hari kebangkitan. Kesadaran atas keyakinan tersebut akan membangkitkan dalam diri kita semangat untuk memperbanyak bekal hari esok. Di hari itu, setiap orang akan mempertanggungjawabkan amal-amalnya sendiri. Tidak ada orang yang mampu lari dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan selama hidupnya. Yang kedua, hikmah mengimani Al-Ba'id. Setelah mengenal lebih dalam sifat Allah Al-Ba'id, maka ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Di antaranya, yaitu menyadari bahwa orang yang hidup pasti akan mati. Yang kedua, beramal sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, membangkitkan semangat hidup dan membantu orang menjadi lebih baik. Yang keempat, membangkitkan jiwa sehingga hidup dengan akidah yang benar, ilmu yang luas, dan semangat juang yang membara. Yang kelima, optimis dan tidak berputus asa. Dan yang keenam, bangkit dari kegagalan. Kemudian, hikmah mengimani Asmaul Husna. Doa merupakan inti dari suatu ibadah. Doa yang kita panjatkan merupakan salah satu faktor yang dapat membuat diri lebih semangat dalam hidup. Optimis kepada pertolongan Allah dan berbaik sangka kepada Allah karena Allah telah berjanji, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku." Untuk itu, kita harus pandai dalam memotivasi diri agar kehidupan kita menjadi lebih baik. Bahkan bisa mengajak orang lain dalam kebaikan. Hal tersebut merupakan bentuk supaya kita bisa memberi manfaat bagi orang lain. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bisa memberi manfaat kepada orang lain. Kesimpulan, semua makhluk di bumi ini diciptakan oleh Allah yang bersifat Al-Muhyi, kemudian dimatikan oleh Allah yang bersifat Al-Mumit, dan kemudian dibangkitkan oleh Allah juga yang bersifat Al-Ba'id. Hikmah dari Asmaul Husna Al-Muhyi adalah memahami hidup secara hakiki, menjaga kelangsungan hidup, menjaga hidup yang lebih bermanfaat, tidak berputus asa, dan menjaga serta melestarikan kehidupan alam sekitar dengan baik. Hikmah dari Al-Mumin adalah mengekang hawa nafsu, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mengutamakan kepentingan umum, memperbanyak amal kebaikan, selalu ingat akan kematian, dan menjadikan hidup sebagai sarana ibadah. Hikmah dari Al-Ba'id adalah menyadari bahwa yang hidup pasti akan mati. Beramal baik, bangkit dengan semangat hidup yang lebih baik, membangkitkan jiwa menjadi lebih semangat, optimis, dan tidak putus asa, dan bangkit dari kegagalan.